anggaplah puasa ini sebagai puasa terakhir kita, sehingga kita bisa maksimalkan kualitas ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yu'adzimu wa dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sobat Rumani yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bersyukur telah melekat kepada diri kita sejak kita lahir di dunia. Kewajiban tersebut hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ialah zat yang maha kuasa, ialah zat yang maha perkasa, ialah yang telah menciptakan kehidupan ini, memberikan kita kenikmatan di dunia ini sejak kita lahir hingga detik kali ini. Apapun bentuknya yang kita rasakan hingga hari ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu pula Allah telah memberikan kita kenikmatan bermacam-macam sekali dan banyak sekali macam jenis-jenisnya. Di antara kenikmatan tersebut ialah kenikmatan Islam, kemudian juga ada kenikmatan kesehatan dan juga kenikmatan umur yang panjang. Karena tentunya tanpa beberapa kenikmatan tersebut bisa jadi kita tidak bisa menyaksikan tayangan ini, tidak bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban di dunia ini yang Allah telah siapkan untuk kita rasakan. Maka pantaslah kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur dengan mengucapkan kalimat mulia alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu saja. Kalau toh hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, maka anak kecil pun bisa melakukannya. Orang-orang non-muslim pun bisa mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi yang membedakan antara kita dengan orang-orang di luar sana ialah ketika kita mengaplikasikan bentuk rasa syukur itu dengan suatu perbuatan yang dinamai dengan amalan-amalan soleh. Itulah dari bentuk rasa syukur yang sebenar-benarnya. Mempergunakan suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan cara yang Allah ridhoi. Dan kemudian yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Jamaah, sobat Rumani yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberkahan, tidak ada satupun pahala yang menyamai pahala dan keberkahan di bulan Ramadan. Bahkan Allah sendirilah yang akan langsung memberikan pahalanya kepada kita. Allah sendirilah yang akan langsung menilai kualitas puasa kita. Tentu di dalam bulan Ramadan banyak sekali hal-hal yang harus kita laksanakan. Akan tetapi yang perlu kita laksanakan ialah berpuasa. Puasa ditujukan kepada seluruh umat muslim, baik di negara kita maupun di negara-negara lain, dan tentunya ditujukan kepada seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Hal ini difirmankan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah telah memanggil Anda, kita semua orang-orang yang beriman, yang menyatakan syahadatnya, yang menerima Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Dia, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, maka kita diberikan kewajiban untuk berpuasa. Kewajiban berpuasa tersebut ditujukan kepada semuanya. Satunya adalah kita yang sudah balik. Anak-anak pun dipersilakan untuk belajar untuk menjalankan puasa, akan tetapi belum ada kewajiban untuknya. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atasmu berpuasa seperti orang-orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Dalam kalimat terakhir disebutkan supaya agar kamu bertakwa. Tentunya ketakwaan tersebut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam puasa banyak sekali keutamaan-keutamaannya, baik dalam segi medis maupun non-medis, baik dari segi kualitas yang kita rasakan pada diri kita maupun kebaikan dalam diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, untuk tema yang diberikan kepada kami ialah menahan nafsu dalam rangka untuk meningkatkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Karena hanyalah berpuasa dan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, maka dia pasti akan menahan dirinya, menahan segala apa yang diterima oleh orang-orang lain dari segala kondisi, baik entah itu dinginnya cuaca, kemudian juga dengan panasnya cuaca, pekerjaan yang ia terima, yang ia jalani, dan apapun itu kondisinya, orang yang benar-benar ingin menjaga kualitas puasanya, pasti dia akan menahan nafsunya. Entah nafsu dalam segi lapar, dalam segi haus, dalam segi amarah, dalam segi berbohong, maupun dalam menahan segala-segala hal yang membuat dan menjadikan puasanya menjadi batal. Hawa nafsu pasti dimiliki oleh semua orang, tanpa terkecuali. Hawa nafsu merupakan suatu luapan emosi, secara perasaan juga, yang mana cenderung mengakibatkan diri kita untuk menjalankan atau melakukan suatu hal-hal yang negatif. Maka dari itu perlunya kita untuk menahan hawa nafsu. Itu naluriah bahwasanya setiap manusia memiliki hawa nafsu. Akan tetapi hawa nafsu berbanding terbalik dengan ketakwaan. Ketakwaan seperti apa? Ketakwaan yang sebenar-benarnya. Orang yang bertakwa pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa pasti akan terus menjaga dirinya supaya Allah tidak marah kepada kita. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Apakah orang yang bertakwa terhindar dari hawa nafsu? Tidak, saudara-saudara sekalian. Kita semua memiliki hawa nafsu. Nafsu untuk berbuka lebih cepat, nafsu untuk syahwat kita terhadap orang lain, nafsu untuk berbuat maksiat. Kita memiliki itu semuanya. Hanya saja yang membedakan ialah dengan orang yang bertakwa diupayakan bisa menahan semua itu. Dan tentunya dalam ketakwaan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yaitu agar menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa ialah tidak yang lain adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa dan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Berupa apa? Berupa kebaikan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena yang hanya bisa untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu dicari dari mana? Rahmat itu dicari dari ibadah-ibadah kita, dari pendekatan-pendekatan kita kepada Allah. Hanya saja sering sekali kita sebagai umat muslim terutama, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu yang memberikan kita makan adalah Allah. Seluruh ikan di lautan kita ambil seumur hidup kita tidak akan pernah habis. Kita tahu semuanya yang menciptakan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala kenikmatan yang ada di dunia yang kita terima hingga detik ini, kita tahu bahwasanya semuanya merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, pengenalan kita kepada Allah tidak diiringi dengan pendekatan kepadanya. Maka dari itu tentunya dalam kali ini marilah kita sama-sama untuk menghindari atau mencegah supaya nafsu itu masuk kepada diri kita semuanya. Dan cenderung orang yang bernafsu itu sering sekali menggebu-gebu, tidak sabaran, selalu tergesa-gesa, dan justru malah mengakibatkan kerugian baik untuk dirinya maupun kerugian untuk orang-orang lain. Sobat Romani yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagai pengingat bahwasanya ketika kita menjalani suatu ibadah, supaya kita tidak menjadi orang yang sangat bernafsu, atau supaya kita mampu mencegah hawa nafsu itu, marilah kita untuk mencoba dalam segala aktivitas ibadah kita harus tahu keutamaannya untuk apa. Contoh, semisal ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus tahu keutamaan dari bulan Ramadan itu apa. Keutamaan dari bulan Ramadan ialah salah satunya banyak sekali. Dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang lainnya pasti sudah sering memberitakan, memberikan ceramah, memberikan tausiahnya, memberikan motivasi kerohanian kepada kita, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulannya diturunkan permulaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkanlah permulaan dari Al-Quran. Tentunya di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam lebih dari 1000 bulan. Yang mana ketika kita masih hidup di dunia ini pun, jika dijumlahkan dengan bulan kita hidup, belum tentu mencapai 1000 bulan. Selain itu juga kualitas semua ibadah kita, pahalanya ditingkatkan berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu keutamaan dari bulan puasa, tentu itu akan menambah motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan hanyalah manfaatnya untuk kita semua. Syukur-syukur kita bisa memberikan contoh. Syukur-syukur kita bisa memberikan ilmu sedikit yang kita miliki kepada orang lain, kepada keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, tentunya dengan kalimat-kalimat yang baik, tentunya dengan cara-cara yang baik, tidak merendahkan, tidak menghina. Karena apa? Kita memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan kepada sesama kita, baik dalam keadaan apapun. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban dari Allah kepada seluruh umat manusia. Di antaranya adalah tentu mengingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Sobat Rumani yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu merupakan suatu hal yang sulit untuk kita hindari. Akan tetapi tidak mustahil untuk kita hilangkan. Tentu hilangnya bukan dalam bersifat permanen, akan tetapi kita bisa mencegah. Kita tumbuhkan tameng, benteng di hati kita untuk supaya hawa nafsu tidak masuk ke dalam diri kita. Tentu hawa nafsu itu akan bisa dihindari dengan kita kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka di bulan puasa Ramadan ini, marilah kita fokus untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksimalkan puasa kita sebagaimana atau kita menganggap bahwasanya ini merupakan puasa terakhir kita. Karena belum tentu saudara-saudara sekalian bahwasanya kita akan berjumpa di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang mana didatangkan ampunan yang sangat berlipat dan dilipat gandakan seluruh pahala yang kita laksanakan. Kita tidak mungkin atau belum ada jaminan kita akan bertemu di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Maka kita memiliki kewajiban saling mengingatkan. Dan tentunya kita mengingatkan kepada diri sendiri untuk marilah kita kuatkanlah keimanan kita, tambahkanlah, istiqomahkanlah keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tentu bagi keluarga kita yang sakit, yang sedang dalam perawatan, semoga diberikan kesembuhan, diberikan umur yang panjang, dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Kalaupun tidak bisa menjalankan ibadah karena sakit yang Anda derita, Anda bisa menggantinya dengan puasa di lain waktu dengan niat
mengganti puasa di bulan Ramadan ataupun membayar fidyah ketika Anda memang divonis dari dokter bahwasanya memang penyakit Anda tidak bisa sembuh, ataupun bahkan ketika berpuasa justru akan merugikan Anda. Anda bisa membayar dengan fidyah ataupun nanti bisa berkonsultasi dengan para ustadz, para dai ataupun para kiai yang lainnya. Allah mudahkanlah semua. Allah mudahkan semua untuk kita. Hanya saja sekarang cenderung kita yang mempersulit. Maka hindarilah hawa nafsu yang ada pada diri kita, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang mampu menghindarkan atau mencegah hawa nafsu yang datang pada dirinya. Dan semoga kita menjadi pribadi yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di bulan Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah, segala sesuatu aktivitas ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sobat Romani yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, anggaplah puasa ini sebagai puasa terakhir kita, sehingga kita bisa maksimalkan kualitas ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.